Perkenalkan, nama saya Dorsita Nesi, NIM 104.2022.0070, kelas B, semester 1, Prodi Bimbingan Konseling Kristen. Dosen pengampu Ibu Maria Natalia Loban, MPD. Video ini saya akan menjelaskan tentang landasan pedagogis. Landasan pedagogis merupakan suatu landasan yang digunakan oleh pendidikan untuk dapat melaksanakan proses pembelajaran dengan baik dan mencapai tujuannya, yaitu bimbingan peserta didik ke arah tujuan tertentu, yaitu agar peserta didik dapat menyelesaikan masalah dengan mandiri. Pengertian landasan pedagogis. Landasan dalam bimbingan dan konseling pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan landasan-landasan yang biasa diterapkan dalam pendidikan, seperti landasan pengembangan kurikulum, landasan pendidikan non-formal, atau landasan pendidikan secara umum. Pengertian landasan pedagogis. Landasan pedagogis adalah salah satu bagian dari pendidikan yang amat penting dalam upaya untuk memberikan bantuan pemecahan masalah motivasi agar peserta didik dapat mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Landasan pedagogis, bimbingan dan konseling itu identik dengan pendidikan, artinya ketika seorang melakukan praktik bimbingan dan konseling berarti ia sedang mendidik salah satu lembaga sosial yang universal dan berfungsi sebagai saran reproduksi sosial. Landasan pedagogis dalam layanan bimbingan dan konseling ditinjau dari 3 segi, yaitu 1. Pendidikan sebagai upaya pengembangan individu. Bimbingan merupakan bentuk untuk mendidik manusia sebagai manusia yang hanya akan mendapat hanya melalui pendidikan. Tanpa pendidikan bagi manusia yang telah lahir itu tidak akan mampu memperkembangkan dimensi keindividualnya, kesosialisasinya dan berkembangnya. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 Ayat 1 ditegaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi diri untuk memiliki kekuatan spiritual beragama, pengadilan diri, kepribadian, kecerdasan akal mulai, serta keterampilan yang diperlukan dirinya masyarakat, bangsa, dan negara. 2. Pendidikan sebagai upaya pengembangan individual. Bimbingan merupakan bentuk upaya pendidikan. Indikator utama menandai adanya pendidikan ialah peserta didik yang telah di dalamnya menjalani proses pembelajaran dan kegiatan bimbingan konseling bersifat normatif.
ketiga, pendidikan lebih lanjut sebagai inti tujuan, bimbingan tujuan dan konseling. Bimbingan dan konseling mempunyai tujuan khusus dalam kurung jangka pendek dan tujuan umum jangka panjang, mengutip pendapat. Dan 6. Amati mengatakan bahwa tujuan khusus dalam pilihan bimbingan dan konseling ialah membantu individu memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya, sedangkan tujuan umum ialah bimbingan itu sendiri. Terima kasih.